Shalom, selamat untuk kita semua, untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu menjaga ketertiban dan selalu menjaga jarak, tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariana Astrin Tebai, biasa dipanggil Astrin, kelas B, NIM 1803030073, semester 7, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan dari buku yang saya terjemahkan, yaitu dengan judul buku Hukum, Kebijakan, dan Etika COVID-19. Untuk mengilustrasikan berbagai cara COVID-19 mengungkapkan kerentanan yang ada, mengikat dan menciptakan yang baru, diskusi kami dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu federalisme, akuntabilitas, kebebasan sipil, kesetaraan, tenaga kerja, dan global kesehatan. Sementara di dalam beberapa kasus ada ketidakkesepakatan yang signifikasi antara kontribusi kamitor. Kami tidak berusaha untuk menyelesaikan perbedaan ini, tetapi menerangi mereka untuk membantu kami merancang tanggapan hukum dan kebijakan terbaik untuk COVID-19. Kami membahas tema dalam urutan terbalik seperti yang muncul di dalam buku ini, untuk menekankan keterkaitan, mempertimbangkan isu-isu global dan lokal. Di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang akan ada pilihan penting untuk dibuat saat kita beradaptasi dengan new normal. Bersikap untuk apa yang dikatakan menjadi gelombang kedua infeksi yang terhindarkan, dan mengimplementasikan rencana untuk membangun kembali masyarakat dan tata internasional. Di tingkat domestik, negara-negara akan mengembangkan berbagai pemulihan rencana. Beberapa dari rencana ini akan condong ke arah penghematan dan diam-diam menerima bahwa beberapa akan tertinggal. Sementara anggaran perawatan kesehatan tidak mungkin untuk melihat pemotongan yang signifikan. Barang publik penting lainnya seperti pendidikan bisa melihat dana mereka dipotong. Negara-negara lain akan menghabiskan jalan keluar mereka dari keterpurukan ekonomi. Pemerintah menghabiskan jalan keluar. Pemerintah ini akan menginvestasikan dana signifikan untuk mendukung populasi mereka dan membangun infrastruktur baru dengan harapan mengatur perekonomian. Sementara program bantuan pendapatan akhirnya akan dihapus, beberapa mungkin menjadi permanen. Di dalam Kanada misalnya akan ada tekanan untuk mengubah orang Kanada manfaat tanggapan darurat, pembayaran mingguan untuk individu yang menjadi pengangguran akibat pandemi, menjadi universitas program penghasilan dari bawah. Pekerjaan yang sebagian besar dipegang oleh wanita lebih signifikan, berdampak secara signifikan daripada pekerjaan yang dipegang terutama oleh laki-laki, dan akses ke pengasuhan anak akan sangat penting untuk memastikan
kembalinya keangkatan kerja wanita. Singkatnya, negara akan dihadapkan pada pilihan kelemahan dari beberapa pilihan yang telah dibuat negara lain saat ini telah terpapar oleh COVID-19. Akankah negara-negara sekarang memilih jalan lain? Daripada mengabaikan kami, ketekanan dan mengabaikan pertanyaan tentang martabat manusia, rasa hormat dan kesetaraan, kami berpendapat bahwa nilai-nilai ini harus membentuk respon yang berjalan maju. Kekuatan untuk mengatur sehubungan dengan pandemi, konstitusi tidak menetapkan kesehatan ke salah satu provinsi atau pemerintah federal. Beberapa kepala daerah provinsi yang relevan dengan kesehatan untuk mengatur rumah sakit, properti, dan hak-hak sipil dan material, hal-hal yang hanya bersifat lokal atau pribadi. Kekuatan ini telah mengakibatkan provinsi yang mengemban banyak tanggung jawab di bidang kesehatan, termasuk asuransi kesehatan, regulasi profesional kesehatan, pengiriman pelayanan kesehatan, dan pengaturan kesehatan masyarakat. Provinsi Undang-Undang Kesehatan Masyarakat mencakup berbagai topik, termasuk pengurangan bahaya kesehatan, inspeksi dan penutupan tempat yang terinfeksi, pelaporan penyakit menular, serta pemeriksaan dan isolasi orang yang terinfeksi, dan semuanya umum ditegakkan oleh petugas medis dari kesehatan. Sebagian besar Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Provinsi menetapkan kepala medis, petugas kesehatan yang sering memiliki kewenangan besar untuk mengimplementasikan publik perintah kesehatan yang mereka anggap perlu untuk menahan penyebaran penyakit kabel. Provinsi juga memiliki undang-undang darurat yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan luar biasa seperti menyita barang dan RT, menutup tempat, untuk membatasi perjalanan di dalam ataupun di luar provinsi. Konstitusi memberikan kekuatan untuk mengatur lembaga kota sekolah di provinsi-provinsi. Tujuan reformasi ini adalah untuk meningkatkan integrasi pelayanan kesehatan. Meskipun beberapa provinsi baru-baru ini pindah dari regional pemerintah dan menuju otoritas kesehatan provinsi tunggal, publik layanan kesehatan terkadang masih diberikan secara regional. Di bawah model lain, kota menunjukkan unit kesehatan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Konstitusi memberikan pemerintah federal beberapa kekuasaan yang relevan dengan kesehatan masyarakat, termasuk karantina, hukum kriminal, yang akhir telah ditafsirkan secara luas untuk memasukkan publik masalah kesehatan seperti regulasi obat, pengendalian tembakau, dan pengawasan situs komisi. Pemerintah federal juga memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang untuk perdamaian, ketertiban, dan pemerintah Kanada yang baik keadaan. Menurut Mahkamah Agung Kanada tersedia sebagai tanggapan atas keadaan darurat atau masalah dari keprihatinan sosial ini yang mencakup pandemi. Federal Undang-Undang Darurat menetapkan kekuatan luar biasa yang dapat dilakukan pemerintah pada deklarasi keadaan darurat. Perjalanan utama yang dipetik dari pengalaman pandemi baru-baru ini umumnya berkisar
pada pertanyaan tentang bagaimana memfasilitas interkoordinasi pemerintah diperlukan untuk menahan penyebaran penyakit virus corona ini. Sekian video dari saya. Mungkin ada kata yang salah dalam pembawaan video saya tadi. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.